Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting untuk Bapak Ibu guru honorer yang berencana untuk melamar P3K 2022. Nah, Bapak Ibu, ada apa pendataan honorer dengan pengangkatan atau seleksi P3K 2022? Nah, sepertinya ada ya hubungan timbal balik antara pendataan honorer non-ASN ini dengan perekrutan P3K 2022. Pendataan honorer non-ASN ada pengaruh dengan seleksi P3K atau seleksi ASN P3K 2022. Untuk seterusnya Bapak Ibu simak info berikut, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tenaga honorer guru hasil pendataan 2022 akan terpilih untuk ikut serta seleksi P3K 2022 jika menyandang status yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah tenaga honorer hasil penataan non-ASN tahun 2022 jumlahnya lebih dari 2 juta orang. Tentunya mereka akan siap ikut seleksi P3K 2022, baik guru, kesehatan maupun teknis. Pada kenyataannya, hasil penataan honorer atau non-ASN 2022 ini yang diterima BKN masih terdapat sejumlah data yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga pembukaan pendaftaran seleksi P3K 2022 belum diinformasikan secara resmi. Melihat data yang diterima oleh BKN, ada yang janggal. Olehnya meminta PPK dan instansi pemerintah melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data yang telah diterima oleh BKN tersebut. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebutuhan ASN di tahun yang mendatang. Dilihat dari jumlah formasi yang dibuka, dapat dipastikan bahwa saat ini pemerintah membutuhkan tenaga guru untuk menghadapi kekurangan guru ASN di tahun yang akan datang. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya guru yang akan pensiun di masa yang akan datang. Sehingga langkah perekrutan tenaga guru ASN perlu didukung dengan mengikuti seleksi pengadaan ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K. Akan tetapi untuk jadwal pendaftaran dibuka belum diinformasikan secara resmi. Hanya dihimbau untuk selalu memantau akun SSCSN ya untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin melamar jadi P3K tahun ini. Hal itu masih ada kaitannya dengan perekaman data tenaga non-aparatur sipil negara yang tersebar di seluruh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hal itu masih ada kaitannya dengan perekaman data ya yang mana telah dimulai ya pada bulan lalu dan kini masih berjalan sehingga ya sesuai dengan jadwal akan difinalkan pada tanggal 20 Oktober ini. Hingga saat ini proses penyempurnaan perekaman data masih berlangsung. Bagi mereka yang akan berhasil dengan sempurna dalam perekaman data ini, akan diberikan kesempatan untuk ikut seleksi pengadaan aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, diberikan kesempatan untuk ikut seleksi. Ya, dan ingat juga sebaliknya bahwa pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi BKN bukan bertujuan untuk mengangkat ASN, P3K maupun CPNS. Tenaga honorer guru hasil pendataan 2022 akan terpilih untuk ikut serta seleksi P3K 2022. Namun harus menyandang status ini, yaitu pelamar prioritas 1 yang terdiri dari THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Dan keempat, guru swasta yang juga memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Kedua, pelamar prioritas 2.
ketiga pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Kedua, pelamar umum. Pelamar umum terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi itulah status yang harus disandang oleh tenaga honorer guru hasil pendataan 2022 agar terpilih untuk ikut serta pada seleksi P3K 2022. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Ya, ingat satu hal bahwa pendataan honorer non-ASN ada hubungannya atau ada sinkronisasinya dengan seleksi P3K. Ada apakah ini? Tentunya dengan belum selesai atau belum final pendataan honorer non-ASN ini, maka seleksi P3K belum bisa dilaksanakan. Kemudian dengan terdata sebagai honorer pada aplikasi BKN, berarti keberadaan para honorer tidak diragukan untuk bisa melamar menjadi P3K 2022. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.